Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan aku Septi Afriani. Oke teman-teman, kali ini kita tuh akan membahas salah satu materi untuk SKB Guru SD yang IPA Fisika, yaitu tentang gelombang transversal. Jadi itu gelombang yang ada bukitnya, ada lembahnya, kayak gitu teman-teman. Yuk. Nah, gelombang transversal kan gelombang yang terdiri atas bukit dan lembah. Contohnya tuh gelombang air, gelombang laut. Nah, jadi tuh kalau misalnya gelombang tali juga. Kalau misalnya teman-teman punya tali di rumah, mau dipraktekin juga nggak apa-apa, digerak-gerakin. Nanti kan bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Nah, amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi ini nih teman-teman. Misalnya ini tuh misalnya ini tuh tengah-tengahnya. Jadi tuh dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini itu namanya amplitudo. Kalau satu gelombang atau lambda itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Udah pernah aku bahas kan di dalam apa sih yang kemarin pembahasan tryout. Nah, jadi satu bukit dan satu lembah gitu kan. Kalau cuman kayak gini setengah lingkaran itu kan setengah gelombang. Kalau misalnya cuma segini doang itu kan seperempat gelombang. Jadi satu gelombang itu nanti kalau digabung-gabung itu bakal jadi satu lingkaran gitu kan. Nah, kalau kayak gini ini tuh ada berapa gelombang? 2 gelombang ya teman-teman atau 2 lambda. Jadi ini dengan ini tuh satu bukit satu lembah, segini tuh satu gelombang, ini segini satu gelombang, jadi total ada 2 gelombang. Nah, misalnya ada gambar kayak gini nih teman-teman, ini tuh berapa gelombang? Ayo coba dipikirin dulu. Oke, ini ya segini sampai segini, itu kan satu gelombang, jadi tuh kayak gini loh teman-teman, pasti udah kelihatan lah, ini kan setengah, ini seperempat. Jadi dari lembah ke lembah itu satu gelombang, ditambah segini, ini berapa gelombang? Segini doang, seperempat gelombang, jadi 1/4 gelombang atau 5/4 gelombang. Kalau misalnya kayak gini, ada berapa gelombang nih? Kan kalau dari sini sampai sini, itu kan satu gelombang. Nah, ini masih ada sisa, ini segini setengah gelombang, segini seperempat, berarti setengah tambah seperempat, kan 3/4 ya teman-teman. Berarti 1/3 gelombang. Satu gelombang itu dari sini sampai sini, nah sisanya itu 3/4. Selanjutnya tuh frekuensi. Frekuensi itu banyaknya gelombang tiap detik. Jadi itu intinya frekuensi ya banyaknya dalam kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya frekuensi makan, banyaknya makan tiap 1 jam, dalam 1 hari kayak gitu loh. Banyaknya apa dalam satuan waktu kayak gitu kan. Nah, misalnya gini, dalam 2 detik terbentuk 4 gelombang. Frekuensinya berapa? Banyaknya gelombang dalam 1 detik berapa berarti? 2 ya teman-teman. Karena ini 2 detik itu 4 gelombang, berarti kalau 1 detik 2 gelombang. Jadi itu frekuensinya 2 Hz, 2 gelombang per detik. Atau misalnya boleh juga pakai rumus T-nya, waktunya kan 2 detik, banyaknya gelombangnya 4. Nah, frekuensi itu kan banyaknya tiap detik, berarti banyaknya itu N-nya yang di atas, banyaknya tiap detik. Berarti 4 dibagi 2, hasilnya 2 Hz. Kalau periode itu artinya waktu, jadi waktu untuk terbentuknya satu gelombang, atau untuk melakukan 1 kali getaran, atau untuk 1 gelombang. Pokoknya tuh waktu untuk 1 gelombang kayak gitu ya. Nah, di sini contohnya dalam 2 detik terbentuk 4 gelombang. Berarti waktu untuk 1 gelombang berarti kan 1/4 detik ya, atau setengah gitu loh teman-teman, atau setengah sekon. Periode karena waktu satuannya tuh sekon. Nah, jadi itu kalau 2 detik 4 gelombang, kalau 1 gelombang itu butuh waktu berapa lama gitu kan? Ya setengah detik. Kalau misalnya agak bingung, teman-teman boleh pakai rumus kan T2, terus N-nya 4. Nah, periode itu kan waktu untuk 1 gelombang. Jadi waktunya T, untuk 1 gelombang itu maksudnya N-nya. Jadi T per N, jadi waktu. Periode itu yang di atas waktu, frekuensi yang di atas tuh banyaknya. Kayak gitu kalau mau pakai rumus, berarti kan sama aja 2/4.
Jadi itu setengah gitu ya teman-teman. Jadi ini ya antara T dengan F itu kebalikan 1/F. T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T sama aja. Kan ini cuma dibalik. Kalau F itu N/T, kalau T itu T/N. Jadi inilah intinya frekuensi dan periode itu kebalikan. Nah, untuk cepat rambatnya kita bisa pakai ini. V sama dengan lambda kali F, panjang gelombangnya kali frekuensi, atau boleh juga panjang gelombang bagi periode. Buat teman-teman boleh juga cek lagi yang video pembahasan tryout yang part 1 ya, yang fisika udah aku jelasin. Ini tuh panjang gelombang per periode. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini ya teman-teman, terserah mau pakai yang mana. Aku saranin hafalin satu aja gitu. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar gelombang ya teman-teman. Nah, di sini tuh waktu, di sini tuh amplitudonya yang ke atas. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B 3 sekon, periode dan frekuensi gelombang adalah, jadi teman-teman, dari A ke B berarti dari sini sampai sini ya teman-teman. A ke B itu ada berapa gelombang? 1,5 ya teman-teman. Kalau ini sampai sini, ini kan 1, tambah ini tuh setengah. Jadi 1,5 gelombang itu butuh waktu 3 sekon. Nah, berarti kalau 1 gelombang itu butuh waktu berapa? Ya, dibagi ya. Boleh dibagi atau mau pakai perbandingan senilai atau mau pakai rumus juga boleh ya teman-teman. Kalau pakai rumus ya tinggal periode itu sama dengan waktu bagi gelombangnya. Jadi 2 sekon. Jadi kalau mau pakai rumus ya teman-teman, itu pakai ini T sama dengan periode itu waktu bagi banyaknya gelombang gitu kan. Ya udah berarti 3 bagi 1,5 hasilnya 2 sekon. Jadi sama aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lebih enak pakai rumus, pakai rumus. Kalau lebih enak pakai logika ya pakai logika kayak gini. Berarti frekuensinya itu tinggal 1/, aja ya teman-teman, nggak usah dihitung lagi. 1/, ini periodenya 2, berarti 1/2, 0,5 Hz. Berarti periode dan frekuensinya itu yang 2 dan 0,5. Mana? Yang ini ya, yang A, 2 sekon dan 0,5 Hz. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak AB 6 sekon, cepat rambat dan frekuensi gelombang adalah, kalau yang ini kita hitung dulu lambdanya, dari sini sampai sini itu kan setengah gelombang itu 2 meter, berarti kalau satu gelombang kan 4 meter. Jadi itu dari sini sampai sini berarti kan 4 meter segini. Jadi lambdanya itu 4 gitu loh teman-teman, 4 meter. Nah, selanjutnya A sampai B kayak yang tadi itu 1,5 gelombang kan. Itu dalam waktu 6 sekon. Berarti frekuensinya berapa? Ya, ini ya, ini bagi ini. 1,5 bagi 6. Berarti misal ini dibagi 1,5 dapat 1, ini bagi 1,5 dapat 4. Jadi itu 1/4 atau 0,25 Hz gitu ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita nyari kecepatannya. Kalau nyari kecepatannya, karena yang udah kita cari itu ini frekuensinya, jadi pakai yang V sama dengan lambda F aja. Sebenarnya nggak apa-apa lah, terserah teman-teman pokoknya ya, mau pakai yang V sama dengan lambda F atau V sama dengan lambda per periode, itu terserah teman-teman. Lambdanya 4, terus frekuensinya 1/4, ini dengan ini aku coret aja, jadi 1 meter per sekon. 1 meter per sekon dan frekuensinya 0,25 Hz, berarti jawabannya itu yang D. Kayak gitu ya teman-teman, aku ulangin. Jadi tuh teman-teman perlu ngitung lambdanya dulu, terus ngitung frekuensinya. Atau mau ngitung frekuensinya dulu baru lambdanya juga boleh. Yang penting tuh yang dibutuhkan itu dua-duanya ada. Kayak gitu ya teman-teman. Soal nomor 3, 2 buah gabus terapung di gelombang air sungai dengan cepat rambat 50 cm per sekon dan frekuensi 5 Hz seperti pada gambar berikut. Jarak kedua gabus adalah, jadi tuh ini ya X jaraknya. Nah, kita ingat V itu kan sama dengan lambda kali F ya teman-teman, karena aku pilih itu karena yang diketahui frekuensi dan cepat rambat.
Berarti 50 sama dengan lambda kali 5. Berarti kan lambdanya ini pindah 50 bagi 5. 10. Jadi tuh lambdanya 10 meter gitu kan. 10 cm gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ketemu tuh, di sini satu gelombang atau satu lambda itu kan 10 cm. Sedangkan gabusnya itu berapa gelombang? Ini sampai ini kan 1. Ini 1/4 ya, segini tuh 1/4, segini juga 1/4 jadi setengah. Berarti kan 1,5 gelombang, 1,5 gelombang itu X gitu kan. Ya udah tinggal kita kali silang aja. Berarti X-nya sama dengan 1,5 kali 10, 15 cm. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang C. Jadi soal nomor 4, dua gabus berada di atas permukaan air terpisah pada jarak 60 cm. Pada saat gelombang permukaan air datang dengan amplitudo 5 cm dan periode 2 sekon, gabus P di puncak bukit sedangkan gabus Q di lembah. Keduanya terpisah oleh satu bukit. Cepat rambat gelombang air tersebut adalah titik-titik cm per sekon. Nah, teman-teman, di sini aku udah gambar gelombangnya. Kan kita taruh dulu tuh gabusnya. Gabus yang pertama itu kan di puncak. Si P tadi itu di puncak bukit. Q-nya itu di lembah, tapi di antara keduanya, cila di antara keduanya. Terpisah di antara keduanya tuh ada satu bukit, masih ada penghalang gitu loh. Kan berarti di sini ya teman-teman, kan satunya di puncak, satunya di lembah, cuma ada satu bukit. Kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, segini tuh jaraknya mana? 60 cm. Ini kan ada 1,5 gelombang ya teman-teman, atau 1,5. Ini dari sini ke sini, ini kan 1. Masih ada 1/4 dan 1/4, jadi kan setengah. Jadi 1,5 gelombang itu 60 cm. Kalau kita nyari cepat rambat, kan kita butuh cuma satu gelombang atau lambdanya. Jadi kita cari dulu kalau satu gelombang itu berapa. Berarti kan 40 cm ya teman-teman. Dikali silang aja gitu loh teman-teman. 1,5 jadi 1 kan dibagi 1,5. Jadi 60 bagi 1,5 kayak gitu loh teman-teman. Pasti teman-teman bisa lah ya nentuin kenapa 40 kayak gitu. Perbandingan senilai gitulah. Nah, lambdanya aku pilih V sama dengan lambda per T, lambda bagi periode, karena yang di sini yang diketahui periode. Cuma kalau misalnya teman-teman lebih inget yang V sama dengan lambda kali F, panjang gelombang kali frekuensi, nanti ini periodenya diubah dulu ke frekuensi, jadi frekuensinya tuh setengah atau 1/2. Kan 1/1 tuh antara frekuensi dan periode. Nah, yaudah kita masukin, ini lambdanya 40, periodenya 2, jadi itu ketemunya 20 cm per sekon. Jawabannya itu yang D. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B 0,25 sekon, cepat rambat dan frekuensi gelombangnya adalah titik-titik. Jadi teman-teman, ini tuh adalah soal untuk teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan. Caranya tuh mirip ya dengan soal yang tadi aku bahas. Jadi A itu ada di sini, di puncak. Sedangkan B itu di sini ya. Maksud aku tuh di sini gitu, di titik yang ini. Jadi itu antara A dengan B ada berapa gelombang? Ini sampai ini kan 1 ya. Terus masih ada sisa ini segini 1/4, ini setengah. Jadi 1/3/4 atau 1,75 gelombang kayak gitu ya teman-teman. Soal nomor 6. Dua gabus berada di atas permukaan air terpisah pada jarak 50 cm. Pada saat gelombang permukaan air datang dengan amplitudo 5 cm dan frekuensi 2 Hz, gabus P di puncak bukit sedangkan gabus Q di lembah. Keduanya terpisah oleh 2 bukit. Cepat rambat gelombang air tersebut adalah titik-titik cm. Nah, teman-teman, ini juga soal ya untuk teman-teman. Caranya tuh mirip dengan soal yang tadi, yang soal nomor 4. Jadi, silakan teman-teman kerjakan, terus tulis deh di kolom komentar berapa jawabannya.
Oh ya teman-teman, yang belum subscribe boleh banget tuh kalau subscribe, yang belum share juga boleh banget tuh kalau misalnya mau share ke teman-temannya atau ke grup yang teman-teman ikutin. Karena dengan teman-teman subscribe dan share itu sangat mendukung channel aku ya. Jadi kalau misalnya subscriber dan viewernya tambah, aku tuh jadi kayak tambah semangat gitu loh teman-teman. Makasih.